Selamat pagi, pemirsa Simplex Quest. Kenalkan, nama saya Hijri Ardi Bilaga. Saya adalah CEO dari PT Mari Bersepeda. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berkonsultasi dengan para ahli yang ahli dalam bidang program linear. Nah, permasalahan yang saya hadapi adalah di awal tahun 2016 nanti, perusahaan saya akan memproduksi 3 jenis sepeda. Nah, sepedanya adalah sepeda Alpha, sepeda Beta, dan juga sepeda Charlie. Nah, memproduksi sepeda itu ada 3 tahapan tentunya. Yang pertama adalah tahapannya adalah rakit, yang kedua adalah tahapnya adalah pengecatan, dan yang ketiga adalah pengemasan. Nah, untuk tipe jenis sepeda Alpha itu membutuhkan waktu 2 jam untuk perakitannya dan 1,5 jam untuk pengecatan dan 1 jamnya untuk pengemasan. Nah, sedangkan untuk jenis sepeda Beta diprediksikan 2,5 jam itu untuk perakitannya dan 2 jam untuk pengecatan serta pengemasannya adalah 3/4 jam. Nah, yang terakhir adalah jenis sepeda Charlie. Nah, sepeda Charlie ini akan membutuhkan waktu 3 jam untuk perakitannya dan 1 jamnya adalah untuk pengecatan dan 1/4 jamnya adalah untuk pengemasannya. Sedangkan di perusahaan saya itu waktu yang tersedia untuk perakitannya adalah 4.006 jam untuk memproduksi 3 jenis sepeda tersebut. Dan untuk pengecatannya kita hanya punya waktu 2.495 jam dan pengemasannya adalah kita punya waktu 1.500 jam. Setelah kita kalkulasikan, saya bersama tim dari perusahaan saya mengkalkulasikan profit atau keuntungan yang didapatkan di jenis sepeda yang Alpha adalah $45 untuk satu buahnya, dan profit untuk jenis sepeda Beta $50 dan Charlie-nya $55. Nah, untuk Bapak Nur Supriyatna untuk menjawab pertanyaan saya, problem saya, bagaimana saya bisa menentukan, bisa memaksimalkan profit saya dengan baik. Terima kasih Bapak Nur. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Bapak Hijri terkait memaksimumkan profit perusahaan, salah satu metode yang dapat kita pakai adalah metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan dalam program linear yang ditujukan untuk memaksimumkan profit dari sebuah permasalahan. Mengapa kita harus menggunakan metode Simplex dalam permasalahan yang Bapak Hijri hadapi? Yang pertama adalah adanya variabel yang berjumlah lebih dari 2, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menggunakan metode penyelesaian masalah dengan metode jumping. Dengan demikian akan memudahkan kita untuk mencari maksimum profit dengan menggunakan metode Simplex. Kemudian, yang kedua adalah jumlah fungsi konkuren yang lumayan banyak, yaitu ada 3, yaitu terbatasnya jam perakitan sepeda, terbatasnya jam pengecetan sepeda, dan terbatasnya juga jam dari pengemasan sepeda. Dan terakhir adalah masalah yang dianggap Bapak Hijri adalah masalah maksimisasi profit atau memaksimalkan profit, sehingga akan memudahkan kita menggunakan metode Simplex ketimbang dengan metode lainnya. Untuk mencari nilai optimum ataupun maksimum profit dari perusahaan yang Bapak Hijri, kita dapat menggunakan perhitungan komputasi, yaitu tabel literasi, tetapi akan memudahkan kita jika kita menggunakan model komputasi dari Microsoft Excel. Berikut adalah caranya. Baiklah, sebelum kita memulai perhitungan iterasi dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, ada baiknya jika kita mengulang kembali permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Hijri. Sama seperti langkah awal dalam penyelesaian program linear lainnya, metode Simplex pun harus dimulai dengan langkah menentukan variabel keputusan atau mendefinisikan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan merupakan variabel yang nilainya akan dicari. Dari permasalahan yang Bapak Hijri hadapi, kita memutuskan terdapat 3 jenis variabel keputusan. Yang pertama itu adalah X1, di mana X1 merupakan jumlah unit sepeda model Alpha yang diproduksi. Yang kedua adalah variabel X2 yang merupakan jumlah unit sepeda model Beta yang diproduksi, dan X3 yaitu jumlah unit sepeda model Charlie yang diproduksi. Setelah menentukan variabel keputusan, langkah selanjutnya adalah merumuskan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, dalam fungsi objektif yang dihadapi Bapak Hijri, kita akan mencari maksimum profit, sehingga di sini kita menggunakan maksimisasi profit dengan nilai Z sama dengan 45X1 ditambah 50X2 ditambah 55X3. Nilai 45 merupakan profit yang didapatkan dengan memproduksi 1 unit model Alpha. Nilai 50 didapatkan dengan memproduksi 1 unit sepeda model Beta, dan nilai 55 merupakan profit yang didapatkan dengan memproduksi 1 unit model Charlie. Setelah kita menentukan atau merumuskan fungsi objektif, langkah selanjutnya
adalah merumuskan fungsi kendala. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis kendala yang dihadapi oleh Bapak Hidri. Yang pertama adalah kendala jam perakitan, di mana 2X1 ini merupakan kendala dari sepeda model Alpha, hanya memiliki 2 jam saja. Kemudian 2,5 jam untuk model Beta dan 3 jam untuk model Charlie. Nah, ketersediaan waktu jam perakitan adalah 4.006 jam. Selanjutnya adalah kendala jam pemecatan, 1,5 jam untuk model Alpha, 2 jam untuk model Beta, dan 1 jam untuk model Charlie. Dengan waktu yang tersedia adalah 2.495 jam. Dan yang terakhir adalah kendala jam pengemasan, yaitu 1 jam untuk sepeda model Alpha, kemudian 3/4 jam atau 0,75 jam untuk 1 unit model Beta, dan 1,25 jam untuk sepeda model Charlie. Nah, sementara waktu yang tersedia adalah 1.500 jam. Setelah kita merumuskan fungsi kendala, yang terakhir adalah merumuskan tanda batasan, di mana X1, X2, X3 tidak boleh negatif, artinya harus lebih besar atau sama dengan 0. Setelah kita selesai dengan langkah awal tadi, selanjutnya kita akan memulai dengan metode simplex yang membuatnya agak sedikit berbeda dengan metode penyelesaian program linear lainnya. Dalam metode simplex, ada sebuah istilah baru yang dikenal dengan bentuk standar. Nah, dalam membentuk formula bentuk standar ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nilai dari fungsi kendala harus positif, ya. Nilai kanan dari fungsi kendala harus positif, tidak ada masalah dengan ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack. Nah, jadi ada istilah baru di sini, ada variabel slack. Nah, jika tandanya lebih dari sama dengan, kita mengurangi fungsi ini dengan variabel surplus. Tetapi di sini tandanya kurang dari sama dengan semua, sehingga kita cukup menambahkan dengan variabel slack. Sehingga kita akan memiliki standar form seperti berikut ini. Maksimisasi profit Z sama dengan, ini adalah fungsi awal tadi, tapi ada sedikit berbeda di belakangnya. Kita menambahkan 3 buah variabel slack dengan nilai utamanya adalah 0, sehingga tidak akan mempengaruhi dari nilai maksimisasi profitnya atau nilai optimumnya. Kemudian dari kendala, jika kita perhatikan, setelah kita menambahkan 3 buah variabel slack ke masing-masing kendala, tandanya berubah, ya, menjadi sama dengan. Dan yang terakhir, tanda batasannya pun berubah. Kita menambahkan juga 3 buah variabel di sini dengan nilai masing-masing variabelnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita sudah memiliki bentuk standar, langkah selanjutnya kita dapat memulai iterasi dengan pertama kali membuat tabel inisiasi. Nah, dalam membuat tabel inisiasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah baris Z-nya. Untuk memulai baris Z, nilai kanan dari fungsi Z harus 0, ya, sehingga semua jenis variabel dipindahkan ke ruas kiri. Nah, kemudian ada juga istilah kolom kunci dengan nilai dari baris Z yang paling kecil. Kemudian ada baris kunci. Baris kunci ini ditentukan dengan nilai dari rasio kolom nilai kanan dengan kolom kunci yang paling kecil. Dan nanti ada juga istilah elemen cell, yaitu satu potongan antara nilai kolom dan kolom kunci. Nah, mulai dari sini kita dapat memulainya dengan bantuan Microsoft Excel. Baiklah, ini adalah tabel inisiasi yang sudah kita persiapkan. Di sini ada basisnya itu ada Z, S1, S2, S3, dan di sebelah sini ada S1, S2, S3, S1, S2, S3, dan NK juga. Nah, di sini kita hanya memindahkan saja nilai konstanta X1 adalah negatif 5, X2 adalah negatif 20, X3 adalah negatif 55, S1, S2, S3 pada fungsi Z adalah 0 konstantanya, ya, dengan nilai kanannya adalah 0. Selanjutnya, ini merupakan nilai dari X1, X2, X3 masing-masing, ya, pada kendala pertama seperti ini, ya. Kemudian ini adalah pada nilai kendala kedua, ini adalah nilai pada kendala ketiga. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dalam tabel inisiasi ini kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci ini dipilih dengan mencari nilai pada base dengan nilai yang paling kecil, nilai X yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah negatif 55. Sehingga negatif 55 ini menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan baris kunci. Baris kunci ditentukan dengan menggunakan rasio antara nilai kanan dengan kolom kunci di sini, ya, sehingga kita dapatkan rasionya. Terdapat 3 nilai di sini. Kita memilih nilai rasio yang paling kecil, yaitu 1200, sehingga ini akan menjadi baris kunci. Nah, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci ini disebut dengan elemen cell. Nah, setelah kita mendapatkan ini, mulai perhitungan ataupun iterasi kita yang pertama, ya. Karena di sini kita mendapatkan elemen cell dan kolom kunci ini merupakan variabel masukan yang akan menggantikan variabel S3. Sehingga pada tabel iterasi pertama, S3 kita ganti dengan X3, ya. Untuk mengisi baris X3 yang baru, kita dapat menggunakan formula ini, ya, baris kunci baru, karena tadi X3 adalah baris kunci,
Nah, baris kunci baru itu sama dengan baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Sehingga baiklah, selanjutnya kita akan mengisi baris Z yang baru. Nah, baris Z yang baru kita dapat menggunakan baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurangi perkalian antara nilai kolom kunci baris yang sesuai dengan baris kunci baru. Sehingga untuk mengisi baris S1 dan S2 yang baru, kita dapat menggunakan metode yang sama seperti mengisi nilai baris Z yang baru, ya, yaitu baris S atau X lama dikurangi dengan hasil nilai kolom kunci baris yang sesuai dengan baris kunci baru. Nilai Z semuanya sudah 0 ya, dan nilai dari kolom basisnya sudah digantikan dengan variabel X1, X2, X3. Dari tabel iterasi ketiga ini kita sudah mendapatkan nilai optimum ya, atau maksimum profit untuk perusahaan Pak Hijri, yaitu maksimum profitnya sebanyak $79.310 ya, dengan memproduksi model alpha yaitu F1 sebanyak 322 unit, kemudian model beta sebanyak 764 unit, dan model Charlie dengan 484 unit. Nah, kita akan mencocokkan dengan fungsi objektif kita. Dan maksimum profit yang Bapak Hijri bisa dapatkan adalah sebanyak $79.310. Profit tersebut didapatkan dengan memproduksi sepeda modal alpha sebanyak 322 unit, dilanjutkan dengan produksi sepeda model beta sebanyak 764 unit, dan terakhir sepeda model Charlie dengan sebanyak 480 unit. Jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga Bapak Hijri puas dengan solusi dari kami dan semoga sukses dengan perusahaan yang Bapak jalankan.